Oke, mari kita mulai pembahasan kali ini. Kita akan mundur sedikit ke musim gugur 1999. Coba Anda bayangkan ya, sebuah startup baru pindah kantor dari tempat di atas kedai es krim. Iya, meja rapatnya aja meja pingpong kan? Betul, didirikan sama dua anak muda drop-outan Stanford. Nah, ke kantor inilah investor legendaris John Doerr datang berkunjung. Kita ambil cerita ini dari bab 1 bukunya Doerr, Measure What Matters. Ya, dan fokus kita kali ini tuh gimana sih sistem keren ini, OKR, Objectives and Key Results, diperkenalkan ke Google sama Doerr. Kita mau coba gali, kenapa sih Google butuh ini? Padahal kan mereka masih baru banget waktu itu. Esensinya apa sih sistem ini? Konteksnya menarik banget nih. Akhir 1999, Google baru pindah ke Mountain View. Karyawannya mungkin baru sekitar 30-an orang ya. Sekitar segitu, ya. Dan Doerr ini baru aja investasi gede loh, 11,8 juta dolar buat 12% saham. Jadi dia punya kepentingan besar dong Google sukses. Wah, gede banget ya. Padahal jangan lupa, Google itu mesin pencari ke-18. Telat banget masuk pasar. Benar-benar kayak pertaruhan gitu ya rasanya. Benar, dan pendirinya kan ulik. Ada Larry Page, si insinyur visioner. Doerr bilang dia pemikir langit biru dengan kaki di tanah. Terus ada Sergey Brin, yang lebih fokus ke sisi komersial teknologinya. Idenya banyak, tapi kayaknya butuh sesuatu lagi gitu. Nah, disitulah hadiah dari Doerr ini masuk. OKR namanya. Ini bukan cuma ide, tapi alat buat eksekusi kelas dunia. Dia belajar ini langsung dari mentornya, Andy Grove, waktu di Intel. Betul. Doerr tuh percaya banget sama mantranya. Ide itu gampang, eksekusi itu segalanya. Dia udah buktiin sendiri waktu di Sun Microsystems, jadi dia tahu ini manjur. Jadi OKR ini sebenarnya apa sih? Bisa dijelasin lebih simpel? Oke, gini. OKR itu ada dua bagian. Objectives, atau tujuan, itu soal apa yang mau kita capai. Harus sesuatu yang penting, jelas, bikin semangat lah. Terus, key results, atau hasil kunci, itu bagaimana kita tahu udah nyampe tujuan. Nah, ini harus spesifik, terukur, bisa dicek. Kalau kata Andy Grove, tujuan itu arah, hasil kunci harus terukur. Udah tercapai, ya atau tidak. Simple, gitu intinya. Apa bedanya dong sama sistem target biasa kayak MBO gitu? Bedanya lumayan signifikan. OKR itu lebih lincah, biasanya siklusnya per kuartal bukan tahunan. Terus yang paling penting, transparan. Semua orang di perusahaan bisa lihat OKR siapa aja, dari CEO sampai staf baru. Ini bikin semua orang jadi selaras tujuannya. Oh, jadi semua bisa lihat ya? Menarik. Sama MBO yang kadang lebih kaku dan top-down. Prinsip-prinsip ini berarti yang Doerr coba bawa pas presentasi ke tim Google yang masih kecil itu ya? Di depan meja pingpong legendaris itu ya? Tepat sekali. Doerr bahkan bikin OKR buat presentasinya sendiri waktu itu. Objektifnya, bangun model perencanaan pakai OKR buat Google. Hasil kuncinya apa? Selesaikan presentasi tepat waktu, bikin contoh OKR bareng tim Google, dan dapat persetujuan manajemen buat uji coba 3 bulan. Keren juga ya, dia pakai sistemnya buat presentasiin sistemnya. Iya, dia pakai contoh tim football fiksi sama cerita sukses Operation Crush dari Intel buat gambarin, biar lebih kebayang. Nah, pertanyaannya, kenapa Google butuh ini? Kan mereka isinya orang pintar semua, idenya banyak. Bukannya sistem kayak gini malah membatasi inovasi? Justru itu poinnya. Larry Page sendiri bilang, ide bagus dengan eksekusi hebat, itu caranya bikin keajaiban. Google itu punya banyak banget ide, tapi mereka tumbuh cepat banget. Nah, mereka butuh semacam kerangka disiplin. Kerangka disiplin ya? Iya, biar ide-ide hebat itu nggak cuma jadi ide, tapi beneran jadi hasil nyata. OKR ini ngasih visibilitas, kejelasan arah, memastikan semua orang geraknya ke tujuan yang sama. Ini vital banget buat perusahaan yang lagi tumbuh secepat Google waktu itu. Nyambung nih sama filosofinya Andy Grove di Intel. Yang penting bukan cuma tahu, tapi bisa ngelakuin sesuatu. Fokus ke hasil. Persis, filosofi Grove itu kan intinya doing bukan cuma knowing. Dia bilang, hampir nggak penting apa yang kamu tahu. Yang penting itu apa yang bisa kamu lakukan dan benar-benar capai. Nah, OKR ini alat buat mastiin pencapaian terukur itu kejadian.
Terus ada prinsip less is more juga kan dari Grove? Betul, lebih sedikit lebih baik. Fokus ke beberapa prioritas utama aja. Ini pasti susah ya, apalagi di startup yang idenya melimpah. Iya, harus bisa bilang enggak ke banyak hal lain demi fokus. Itu pasti tantangan ya. Sulit banget, tapi penting. Biar sumber daya nggak buyar kemana-mana, dan akhirnya pendekatannya Dwyer ini berhasil. Salah satu key result dia kan tercapai tuh. Yang dapat persetujuan manajemen itu ya? Iya, manajemen Google setuju buat nyoba OKR selama 3 bulan. Ternyata sistem yang terukur, transparan ini cocok banget sama budaya Google yang emang dari awal udah suka data dan hal terukur. Klop gitu. John Doerr. Sistem ini akarnya dari Andy Grove di Intel. Intinya bukan cuma target, tapi kerangka kerja buat fokus, terukur, transparan, dan yang paling penting, disiplin eksekusi di tengah banjir ide. Iya, betul. Dan apa artinya ini buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Kisah awal Google dan OKR ini nunjukin kalau struktur dan disiplin itu bukan musuh inovasi loh, justru sebaliknya. Malah bisa jadi pendorong ya? Bisa jadi katalis. Kerangka kerja yang pas kayak OKR ini bisa bantu ubah visi gede jadi kenyataan yang terukur, bahkan dari hari pertama. Jadi bukan cuma soal nentuin apa tujuannya, tapi juga mendefinisikan bagaimana cara kita mencapainya dan ngukurnya. Kunci yang spesifik dan terukur, buat satu aja tujuan atau proyek penting Anda saat ini. Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi di cara kerja dan hasil akhir Anda?